Oke, sekarang kita masuk ke materi pertemuan kelima atau pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk materi pertemuan kelima ini, kita akan coba membahas mengenai proyeksi laba rugi dari semua yang sudah kita bahas sebelumnya, dan juga kelayakan itu sendiri ya. Jadi, kita akan menguji kelayakan. Oke, eh, jadi pertama untuk masuk ke proyeksi laba rugi, yang perlu kita pahami di sini adalah proyeksi laba rugi dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen yang ada. Jadi kita masukkan nilai penjualan dari yang sudah ada tadi di tabelnya pemasaran, HPP yang ada di perhitungan HPP kita. Nanti kita akan dapat laba kotor seperti yang kita ketahui itu adalah penjualan dikurangin HPP. Lalu kemudian kita akan dapat biaya operasi dari biaya operasional yang ada pada part sebelumnya juga. Lalu kemudian ada laba operasi, yaitu laba kotor dikurangin biaya operasi sama dengan laba operasi ya. Secara formula berarti ini dikurang ini sama dengan yang bawahnya. Nah, biaya bunga kita belum masukkan untuk sekarang. Kosongkan saja dulu terlebih dahulu, nggak apa-apa. Biaya lain-lain, eh, apa namanya, ini juga belum masuk, seingat saya ya. Coba saya cek terlebih dahulu. Oh ya, di sini kita masukkan biaya provisi dari kapital yang ada dibuat di tabel berikutnya juga. Belum ada. Laba operasi, maka kita akan mendapatkan laba sebelum pajak, buat asumsi pajak untuk mendapatkan laba bersih. Kayak gitu. Wait, cek lebih lanjut. Nah, pajak kita pakai asumsi yang sudah ada saja, jadi tidak terlalu sulit untuk pajak juga. Silakan kita pakai misalnya 30% di sini. Lalu kita akan bisa dapat laba sebelum pajaknya, kita kalikan sama persentase pajak untuk dapat nilai pajaknya. Nah, selanjutnya kita akan bisa dapat laba bersih untuk setiap tahunnya. Sorry, ini part yang ini tadi saya salah masukkan, sepertinya ini nggak perlu. Nah, lalu untuk proyeksi piutang. Nah, di sini kita juga perlu perhatikan bahwa ada perhitungan piutang. Kayak gitu. Kenapa? Karena ini akan masuk ke dalam perhitungan working capital kita, teman-teman. Working capital ini apa namanya? Akan kita buat karena memang seperti yang kita ketahui perhitungan FCFF free cash flow for financing itu akan ada perhitungan working capital atau selisih dari working capital seperti yang kita ketahui. Jadi di sini kita akan punya tabel mengenai bagaimana cash dari usaha kita. Jadi kita tahu penjualannya itu 20, 338, 3541. Nah, kita pengen tahu piutang kita, terms of payment itu berapa hari. Kalau kemudian 30 hari, mungkin akan ada pembayaran dari bulan Desember di tahun ini yang mungkin baru dibayarkan di tahun depan. Karena si perusahaan punya masa piutang yang berutang terhadap kita punya masa piutang sebesar 30 hari. Maka mungkin saja pembayaran kita akan terlambat sebesar 30 hari. Dan itu hal yang wajar. Maka kemudian kita perlu alokasikan ada kemungkinan penerimaan di periode tersebut itu hanya sebesar 18.643. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada piutang yang kemudian lari sebesar 1694 ke tahun berikutnya, ya kan? Tahun ini memang piutangnya masih nol karena belum ada, ya kan? Tapi di tahun berikutnya akan muncul nih sebesar 1,694, di mana itu adalah 30 per 360 hari, apa namanya, yang kemudian terbayar di periode berikutnya. Nah, untuk dapat nilai 18M sendiri dari mana? Yaitu tinggal kita kurangin selisih dari 360 hari dikurangin 30 hari, karena yang 3 masuk ke dalam 30 hari itu yang kemudian akan masuk sebagai apa namanya, penerimaan di periode tersebut. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, selisihnya akan menjadi piutang, tambahkan satu kolom lagi untuk penerimaan yang merupakan jumlah piutang usaha pada periode tersebut, ditambah penerimaan dari penjualan pada periode tersebut. Kayak gitu. Nah, hal ini juga berlaku pada utang usaha gitu. Jadi kita akan coba buat utang usaha 360 dikurangi 30 hari dibagi 360 untuk dikali sama nilai pembelian, itu yang kemudian akan dibayarkan pada periode tersebut. Ini 45 hari ya. Jadi 360 kurangin 45 hari dibagi sama 360 hari dikali sama 4,5 M. Nah, nilai itu yang kemudian akan kita bayarkan di periode
ini atau kita bayar di periode ini. Sedangkan yang lainnya mungkin baru kita lunasi setelah akhir bulan, akhir periode dari term of payment di kredit kita. Seperti itu teman-teman. Nah, dari semua tabel yang kita punya, kita sudah mulai bisa menyusun proyeksi modal kerja. Kenapa ini perlu kita proyeksi? Karena seperti yang kita ketahui, ini merupakan kunci untuk menyusun free cash flow yang akan kita hitung pada periode berikutnya atau pada tabel-tabel berikutnya. Seperti itu. Sebentar, saya coba cek dulu. Sebentar teman-teman, saya coba cek. Oke. Oke, jadi nah, untuk tadi part mengenai, ntar saya cek terlebih dahulu. Takut salah juga teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap mengenai piutang usaha, persediaan bahan baku, lalu kemudian ada work in process dan barang jadi. Nah, ini tinggal kita masukkan dari tabel di penyusunan biaya bahan COGS tadi gitu, harga pokok penjualan. Di situ kan ada tabel persediaan kita, berapa persediaan bahan baku di akhir tahun, work in process di akhir tahun berapa, barang jadi di akhir tahun berapa. Ini tinggal kita masukkan nilai rupiahnya, lalu kita masukkan juga piutang usahanya dan utang usahanya. Kita akan dapat kebutuhan modal kerja dengan cara menjumlahkan piutang usaha ditambah persediaan dikurangin sama utang usaha, ya kan? Itu adalah working capital needs kita. Nah, setelah kita dapat utang usaha, ingat bahwa dalam mencari nilai dari saya lupa, working capital kita yang kita masukkan ke dalam free cash flow bukanlah working capitalnya, tapi incrementalnya, tambahannya. Di tahun pertama, incrementalnya tentu sebesar kebutuhan modal kerja. Tapi ingat, di tahun kedua, apakah incrementalnya sebesar 1,591? Enggak, tapi selisih di antara keduanya. Ya kan? Kalau kemudian bertambah, maka nanti incremental working capitalnya positif. Tapi kalau kemudian mengecil, jadi negatif. Di sini case-nya dalam case-nya ini semuanya positif, jadi nambah terus. Nah, pertambahan ini didapatkan dari mana? Di sini baru kemudian kita bicara soal financing-nya. Gitu. Apakah dari pinjaman atau modal sendiri? Ini kita buat asumsi sendiri lagi. Nanti kita akan dapat totalnya sebenarnya 1,186, 1,581 sesuai dengan yang ada di atas. Kayak gitu. Nah, yang kita ubah juga nanti di sini adalah, yang kita masukkan adalah bukan lagi dalam hal perubahan financing-nya. Ini kan kalau kita lihat, ini nih financing yang berasal dari bagian atasnya ya kan. Kebutuhan modal kerja 1,591 nih. Tapi kita juga perlu buat distribusi financing dari perubahannya, yaitu sebesar di sini kalau kita lihat 404.367, maka kita buat nih 60% masuk ke pinjaman, 40% masuknya ke modal sendiri, yaitu 242, 620 dan 161.746,884. Gitu. Jadi yang perlu disesuaikan di sini. Nanti juga akan muncul dari pinjaman yang kita miliki beban biaya bunga dari financing yang kita gunakan tersebut gitu. Itu sebesar 15% dan provisinya 1%. Nah, provisi ini akan masuk ke laba rugi tadi teman-teman. Jadi akan masuk ke sini. Dia akan masuk sebagai biaya lain-lain untuk tahun berjalan dari 2011, 2012 sampai 2015. Kayak gitu. Skip. Nah, langsung ke perhitungan kelayakan. Jadi ada beberapa PPT yang harus saya rapikan nanti. Saya mungkin upload yang versi rapihnya. Tapi langsung masuk ke bagian kelayakan. Nah, di sini kalau kita perhatikan
ingat bahwa perhitungan NPV itu dilakukan dengan cara cash inflow dikurangin sama cash outflow. Cash inflow-nya apa aja? Paling tidak dalam perhitungan cash inflow ini ada yang rutin itu adalah laba operasional dan juga pasti ada biaya penyusutan karena kita perlu tambahkan lagi ya kan. Laba operasional dikali 1 min tax. Kita tinggal masukkan aja dari bab di laba rugi dikali sama 1 min tax, lalu ditambahkan oleh nilai penyusutan. Kebetulan konstan, penyusutannya sebesar 700 juta per tahunnya. Lalu nanti kita akan dapat total cash inflow, di mana di periode akhir ada juga nilai sisa fixed asset. Nilai sisa fixed asset bisa kita masukkan dari tabel penyusutan. Nilai sisa fixed asset kita berapa di akhir tahun kelima, dengan asumsi ini kita akan dilikuidasi atau mungkin disesuaikan harganya. Nah, yang kedua ada juga nilai sisa modal kerja atau MK. Ini diambil dari mana? Diambilnya dari sini. 3162859 288. Jadi kita link ke sini, kita dapat 3162829. Kita tinggal buat sum jumlahnya. Lalu kita buat tabel cash outflow-nya. Apa aja cash outflow? Yang terjadi secara rutin adalah perubahan modal kerja. Yang mana itu didapatkan dari incremental WC yang ada di tabel 37. Ini kita masukkan, lalu kemudian kita masukkan secara berurutan di sini. Lalu kemudian untuk harta tetap akan ada komponen harta tetap dan harta lain-lain yang merupakan investasi awal, initial investment kita. Ya kan, yang ini kemudian kita masukkan, kita buat, lalu kemudian kita bisa hitung net cash flow-nya, tinggal kita jumlahkan. Kita kurangi antara cash inflow dan cash outflow. Minus 7,7M plus 4M plus 8M dan seterusnya. Lalu kita tinggal buat indikator tahunnya, tahun ke-0, tahun ke-1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa hitung PVIF-nya dengan cara 1/1 plus R pangkat T, 1/1 plus R-nya kita bisa tentukan nanti di bagian bawah, cuman kita skip dulu, dipangkatin sama T, dipangkatin sama atasnya, gitu ya. Nah, kemudian kita sum, kita bisa dapat NPV-nya. IRR kita bisa pakai fungsi langsung juga, sama dengan IRR dari cash inflow kita, dari net cash flow kita. Lalu kemudian kita bisa pakai payback period juga, nanti kita buat tabelnya di bawahnya ya. Nah, kita belajar menghitung untuk cost of capital-nya dulu, karena di cost of capital ini kita bisa masukkan pinjaman dan modal sendiri berdasarkan investasi kita di awal tahun. Jadi ini yang di awal tahun ya, cost of capital, karena kan investasi awal tahun yang penting itu. Berapa yang pinjaman, berapa yang modal sendiri. Untuk yang pinjaman, kita bisa masukkan cost of capital dari bunga di tahun pertamanya. Kayak gitu. Jadi bunga di tahun pertama berapa? Sehingga kemarin kita asumsikan itu sebesar 15%. Kayak gitu. Dan karena ada 15% ya kita masukkan aja ke sini gitu. 15%, karena ada efek tax, maka kemudian kita kali dia sama 1 min T. Ya kan? Sehingga akhirnya 7,1%. Nah, 10,5%. Kita kali sama proporsinya, dapatlah 7,1. Lalu kemudian untuk yang modal sendiri, cost of capital-nya berapa? Kita pakai fungsi KS sama dengan KD plus spread. Jadi KD-nya 15%, spread-nya berapa? 8%. Oke, kan pasti cost of equity lebih mahal daripada cost of debt ya kan? Karena dia lebih mahal ya kita pasti kasih aja nih lebih mahalnya berapa kira-kira gitu. Akan minta premium berapa sih dari pemegang equity kita terhadap debt kita. Maka kita di sini 8%, totalnya 23%, kita kalikan 30% kali 23%, 7,5%. Kita jumlahkan berarti WACC kita 14,6. Nah, 14,6 ini yang kita gunakan, kita masukkan ke dalam sini. Jadi nanti di sini rumusnya 1/1 plus 14,6 dipangkatin 0. 1/1 plus 14,6 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, itu untuk cost of capital. Untuk IRR kita bisa menghitung dengan cara menggunakan fungsi yang tadi saya bilang, tapi bisa juga dengan menggunakan interpolasi. Caranya gimana? Ya kita buat dua nilai yang kemudian menghasilkan nilai yang menguntungkan lah ya. Sebenarnya ini harus dilakukan satu persatu kalau saya pikir. Tapi misalnya di sini kita pakai fungsi 106,8. Oh, berarti kalau 106,8 yang kita coba buat interval 0,01. Jadi satunya ditambahin 0,01,
satunya dikurangin 0,01. Nanti kita akan lihat kalau di sini positif 83974 di sini 839,576 kayak gitu. Jadi kita bisa buktikan dengan cara interpolasi, tapi nyarinya dengan fungsi RR aja biar mudah. Karena kalau enggak ya teman-teman harus melakukan secara manual satu-satu kayak gitu. Lalu kemudian payback period. Nah, ini saya lupa kita akan pakai fungsi if n dan n kayak gitu. Intinya payback period yang kita tahu adalah kita mencari tahun berapa, tahun dan bulan keberapakah kira-kira NPV kita sudah positif. Caranya gimana? Ya kita tinggal jumlahin aja 7,521 ditambah sama cash flow di tahun pertama masih minus 2,5, lalu di tahun kedua ternyata sudah plus 5,9 M. Artinya terjadinya net sama dengan 0 ada di sini. Dia akan menggunakan fungsi if n. Jika kemudian nilainya negatif, positif, maka nanti di sini berhenti 0. Nah, nanti yang bulannya baru kemudian dipakai fungsi n, saya lupa bagiannya. Intinya adalah nilai ini dibagi sama nilai ini. Nah, itu jadi 5,9 jumlah dari selisih keduanya ini dibagi sama nanti saya coba cek ya, kita coba bahas di bagian Excel-nya saja. Jadi kurang lebih kita mencari bulan keberapakah dari tahun ke pertama ini akan menghasilkan NPV positif. Ternyata 4 bulan, maka sama aja kayak sepertiga atau apa namanya sepertiga dari 12 bulan ya, dari 1 tahun, maka 1,3 tahun. Lalu kemudian ada PI, sama aja untuk yang PI ini nggak terlalu sulit, tinggal kita jumlahkan aja semua yang positif cash inflow, kita masukkan semua cash kita, baik itu inflow maupun yang positif maupun yang negatif. Kalau kemudian ada negatif, masukin aja, dijumlahin, lalu kemudian dibagi sama initial investment kita, yaitu 7,52 M. Ternyata hasilnya di sini profitability index kita 9,16. Lalu ada juga benefit and cost ratio. Di sini kita masukkan yang inflow, yang positif sama yang negatif. Kebetulan di sini yang positif semuanya di periode produksi ya kan, sedangkan yang negatif hanya saat initial investment. Maka nilainya sama, tapi mungkin saja berbeda karena kalau misalnya di sini ada yang negatif, maka dia akan tetap dimasukkan ke dalam perhitungan cash inflow kita. Sedangkan kalau kemudian di benefit and cost ratio, maka nanti dia masuknya ke perhitungan yang atas ini. Karena dia memasukkan yang negatif jadi satu, yang positif digabung jadi satu. Sedangkan yang ini asumsinya adalah pembanding antara jumlah uang yang didapatkan selama tahun berjalan dibagi sama initial investment. Jadi bisa beda, tapi di sini kebetulan kasusnya sama. Nah, mungkin itu. Selanjutnya saya akan buat video terkait dengan apa namanya pembahasan Excel-nya ya. Kita coba kulik satu-satu. Mungkin nggak sekomprehensif itu juga, tapi mudah-mudahan dapat gambaran mengenai bagaimana cara mengerjakannya. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Saya akan coba rapikan juga PPT-nya sebelum saya upload lebih lanjut. Terima kasih, selamat sore.